Nuraya. Selamat pagi, Feni. Apa informasi terkini yang Anda peroleh dan akan sampaikan? Silakan, Feni. Ya, selamat siang, Ibrahim. Saat ini saya tengah bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang pada pagi hari ini telah melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam Wiranto di rumah dinas utama Gubernur di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan untuk membahas apa saja yang tadi diperbincangkan dengan Menko Polhukam Wiranto, kita akan langsung bergabung dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pak Budi, selamat pagi. Terima kasih telah bergabung dengan Kompas TV, Bapak. Tadi sudah bertemu dengan Pak Wiranto. Ini apa saja yang dibahas, Pak? Ya, pertama kali saya memang mengucapkan duka cita mendalam atas kejadian ini. Semoga semua mereka yang berpulang bisa husnul khotimah dan semua harus semangat untuk kita recovery. Ya, pagi ini saya melapor kepada Pak Menko tentang beberapa upaya-upaya Kementerian Perhubungan untuk menormalkan kembali kegiatan-kegiatan konektivitas udara dan laut. Kami laporkan kepada Pak Menko pertama kali adalah berkaitan dengan bandara. Kemarin memang efektif baru penerbangan-penerbangan dari Angkatan Udara yang landing, termasuk saya ikut bersama Pak Panglima. Semalam saya berapat dengan semua komunitas bandara yang ada di Palu, dan secara teknikal efektif bisa dilakukan take off landing dengan menggunakan panjang runway sebanyak 2.000 meter. Karena yang 300 meter itu masih masalah. Tapi insya Allah dalam waktu 2 minggu itu bisa recovery. Nah, yang penting adalah sekarang ini sebenarnya baik landasan maupun kenavigasian sudah berfungsi baik ya. Jadi tadi pagi saya sudah berkomunikasi dengan semua operator airline untuk melakukan take off landing di sini. Kualifikasi yang bisa mendarat di sini adalah ATR dan 737 seri 500. Dan itu kalau kami perhitungkan kalau memang maksimal itu bisa paling tidak 20 take off landing di sini. Kami sudah siap di lapangan, walaupun memang terminal masih bermasalah, kita bisa gunakan dengan suatu teknik manual ya. Nah, yang penting juga kami laporkan, kami memiliki 2 bangunan kargo di sini, yang lama dan baru, dan ini siap untuk menerima bantuan-bantuan logistik. Kemarin saya sudah berdiskusi dengan Panglima ABRI untuk mulai hari ini ada bantuan logistik. Nah, kami dari Kementerian Perhubungan sudah mempersiapkan penerimaan kargo yang ada di sana. Yang kedua, kemarin memang saya ke Pelabuhan Bantoloan. Memang di sana ada bekas-bekas terkena tsunami. Ada satu crane yang masalah, tapi kalau dilihat physically daripada dermaga-dermaga itu masih baik ya. Oleh karenanya saya bersama Pak Agus, Dirjen Perhubungan Laut, memastikan dalam hari ini atau paling lambat besok sudah ada kapal-kapal, minimal kapal-kapal penumpang. Yang paling efektif adalah kalau mau menuju logistik ke Palu itu dari Balikpapan, karena dari Balikpapan ke Palu itu cuma 7 jam. Nah, saya juga sudah koordinasi dengan Pelindo 4 yang mengelola pelabuhan tersebut, sudah koordinasi dengan ASDP, dipastikan hari ini sudah mulai ada kapal-kapal itu menuju Pantoloan. Nah, tadi pagi saya lapor ke Pak Menko berkaitan dengan rencana Presiden akan datang ke sini. Kami sudah mempersiapkan bandara, ada beberapa tempat Presiden bisa berapat di sana, tetapi juga bisa berapat. Tadi juga Pak Presiden sudah ajudan Presiden sudah berkomunikasi dengan Pak Menko untuk rencana itu. Untuk bandara, Pak Budi, ini berarti bisa dibilang bahwa untuk penerbangan komersil sudah bisa, karena kemarin warga masyarakat ada yang berbondong-bondong di bandara ingin menuju ke Makassar seperti itu. Ya. Sebenarnya kemarin komersil sudah bisa, tetapi memang karena semua komunikasi itu terputus, sehingga kita tidak bisa berkomunikasi dengan efektif dengan operator bandara. Kemarin sempat wing itu landing, tapi lebih banyak mengantar petugas-petugas dari Makassar ke sini. Tapi hari ini kami sudah umumkan,
Dan dalam kesempatan ini juga saya share kepada Garuda, Wing, Lion, Batik, Sriwijaya, silahkan melakukan penerbangan ke Palu, sudah siap ya. Sebaliknya bagi mereka-mereka yang sudah menjual tiket dari Palu menuju Makassar atau kemanapun itu sudah efektif bisa dilakukan. Jadi secara teknis nggak ada masalah di sini ya. Adakah informasi Pak Budi, informasi terkini begitu soal penerbangan tercepat yang mungkin akan membawa logistik ke Palu kapan? Saya belum tahu persis. Kemarin saat diskusi Pak Panglima memang akan melakukan itu. Jadi mungkin teman-teman yang ada di Jakarta bisa berkomunikasi dengan Panglima ABRI atau dari Halim. Tentunya kemarin saya dengar sudah ada beberapa barang-barang yang akan dikirim ke sini. Jadi lapangan siap dan Pak Panglima well informed berkaitan dengan kesediaan kita gitu ya. Pak Budi, ini kan kita sudah berada di salah satu titik pengungsian. Saya mohon izin, apakah Bapak berkenan untuk meninjau langsung tenda-tenda yang sudah didirikan di sini, begitu sembari juga mungkin berinteraksi dengan pengungsi apa yang mereka butuhkan untuk bisa disampaikan ke pemerintah. Boleh? Sejak kemarin saya di sini. Oke. Juru kamera saya, Adrian, akan membantu Anda, pemirsa dan saudara, untuk membaca ataupun juga melihat bagaimana kondisi terkini pengungsian bersama dengan Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan. Di sebelah sana mungkin, Pak. Saat ini kita menuju ke salah satu titik pengungsian. Di sini pengungsi memang seperti tadi saya sebutkan, ini hanya menunggu bantuan begitu, Pak? Ya, saya hari ini belum kemarin berkomunikasi di lapangan, tapi hari ini saya baru menemui beliau-beliau. Mungkin ada yang mewakili. Bapak di sini, Pak. Bapak izin boleh? Pak, turut duka kita ya, Pak, kalau ada masalah. Ya. Bapak dengan Bapak siapa, maaf? Dengan Pak Mahmud ini. Oh, mungkin ada yang bisa disampaikan langsung dengan Pak Budi apa yang dibutuhkan? Kami Pak yang kena bencana seperti ini, Pak. Minta tolong keluarga kami yang ada sampai di belakang ini. Tolong difasilitasi, ya, difasilitasi sebagaimana mestinya dari pemerintah. Itu aja kami terima kasih. Ya. Karena kita punya anak. Ya. Pak, siapa namanya, Pak? Pak Mahmud ini. Pak Mahmud, ya tentu kita berduka dan prihatin. Ya. Mendengar kabar nanti Pak Presiden jam 10 akan ke sini. Semuanya. Terima kasih. Saya selaku Menteri Perhubungan sudah mengupayakan bandara berfungsi, pelabuhan berfungsi. Nanti pagi ini Pak Menteri PUPR akan juga datang sini. Nanti kebutuhan-kebutuhan Bapak, katakanlah ada rumah yang roboh, juga logistik, insya Allah kita akan lakukan. Ya, kami prihatin, Pak. Saya yakin Presiden jam 10 ini datang. Kami akan laporkan segala kebutuhan-kebutuhan gitu. Nah, untuk yang selanjutnya kami kemarin juga sudah berapat dengan Pak Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Panglima ABRI, dari kepolisian semuanya. Jadi jangan khawatir, kita bersama bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya, karena saya yakin saya merasakan bagaimana penderitaan karena saya kemarin sampai ke Pantoloan. Dan saya berkomunikasi dengan beberapa warga yang ada di sana, memang menyedihkan, tapi yakin pemerintah selalu memberikan suatu support bagi teman-teman. Jangan khawatir Bapak ya, sampaikan semuanya bagi warga-warga supaya semangat, kita semangat. Palu harus bangkit ya, Sulteng harus bangkit, kita bersama semuanya. Hari ini semalam saya sudah menginap, nanti Presiden juga hadir, insya Allah Menteri PUPR hadir, Pak Menko Polhukam juga menginap di sini. Ini artinya kita bersama Bapak-bapak dan Ibu berusaha untuk mencarikan jalan keluar apa yang jadi masalah kita langsung. Ya, terima kasih. Masih. Terima kasih Bapak. Ibu. Pak Budi, tadi sudah mendapatkan masukan ataupun interaksi langsung dari masyarakat. Ada mungkin hal yang paling genting untuk bisa disampaikan yang harus? Ya, saya hanya menyampaikan apa yang dirapatkan kemarin ya. Pak Gubernur sangat komunikatif, berkomunikasi dengan Pak Menko, ada Panglima gitu. Pertama kali adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah mereka yang meninggal ya.
Yang kedua, bagaimana kita memfasilitasi mereka-mereka yang terluka untuk disiapkan semuanya. Dan yang ketiga adalah menyiapkan tenda-tenda. Jadi saya juga menghimbau kalau ada potensi logistik, yang paling penting memang diantaranya adalah tenda. Karena saya kemarin juga menginap di satu perkampungan, itu tempat mereka tinggal itu mereka belum berani tinggal di dalam bangunan karena masih ada gempa. Jadi kalau ada tenda itu sangat efektif sekali untuk digunakan ya. Tapi sekali lagi saya nyatakan bahwa bandara itu sudah siap untuk dilakukan baik datang maupun pergi, walaupun dengan 50% kapasitas. Kan biasanya 40 take off landing, sekarang ini karena pesawatnya hanya tertentu, maka yang bisa take off landing adalah kira-kira 20 take off landing. Ya. Nah, Pak Budi, ini saat ini kita juga sudah bersama dengan Sekretaris BPBD Provinsi dengan Bapak Riza. Bapak Riza, ini ada perwakilan dari pemerintah pusat. Adakah yang ingin disampaikan, hal genting yang dibutuhkan pertama dan darurat yang bisa disampaikan kepada pemerintah? Terima kasih atas kesempatan ini, bahwa berkaitan dengan bencana di Sulawesi Tengah ini memang banyak hal-hal yang perlu kita upayakan untuk dipenuhi, tapi masih terbatas. Kita menerima bantuan logistik dari kabupaten-kabupaten, dan saat ini masih dalam situasi yang genting seperti ini, sementara masih dalam dikoordinasi terus berapa yang masuk dan pendistribusian diatur kemudian. Kemudian berkaitan dengan hal-hal yang bersifat genting, kemarin juga Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa beberapa tempat yang termasuk perhotelan yang saat ini dalam keadaan runtuh dan sebagainya, itu harus digunakan alat-alat yang lebih cepat untuk membuka akses masuk untuk mengeluarkan para korban. Oke. Ya. Pak Budi, ini kan kemarin saya perjalanan dari Poso menuju ke Palu begitu. Beberapa akses darat ini masih terputus karena longsor, Pak Budi. Ini seperti apa? Saya udah komunikasi Pak Menteri PUPR jam 8 ini sampai ke sini. Dan insya Allah itu bisa menangani masalah konektivitas darat. Jadi memang yang penting dalam kesempatan ini adalah koordinasi. Seperti kemarin saya menuju ke Pantoloan, itu memang macet ya. Tapi ada jalan-jalan tertentu yang bisa mencapai. Jadi yang penting adalah komunikasi, karena praktis HP tidak bisa berfungsi ya. Nah, kalau ini cepat di recovery, saya pikir bantuan dari pusat itu hari ini juga bisa didistribusi dengan baik. Ya. Karena jalur darat merupakan salah satu kunci juga ya untuk penyaluran logistik ya. Ya. Kemudian ada lagi Bapak yang ingin disampaikan mungkin? Atau itu saja penyampaian logistik lewat yang harus dipercepat sampai ke lokasi? Iya, sudah ada informasi, ada yang dari Gorontalo, tapi ini juga sampai hari ini belum, kecuali yang berada di kabupaten kota yang tidak terganggu karena bencana. Itu semua kita koordinir, dan kemudian setelah tertamu kami akan distribusikan melalui posko di tempat ini. Baik, terima kasih Pak Riza atas waktunya dengan Kompas TV. Pak Budi, kita bisa lanjut. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Budi. Masih Pak Riza. Masih. Saya mantan sekretaris perhubungan dulu, Pak. Oh iya. Pak Hendro ada di sini ya, masih. Ya. Nah, oke, jadi untuk akses darat tadi juga memang menjadi satu ini Pak, permasalahan. Akses darat saya pikir Pak Menteri PUPR nanti jam 8 kami akan koordinasi, dan saya pikir masalahnya adalah longsor ya, terus ada jembatan putus, adalah hal-hal yang bisa diatasi oleh Pak Menteri PUPR nanti. Baik. Ya. Berarti koordinasi mulai dilakukan dari kemarin sebenarnya, walaupun terbatas. Ya. Baik, terima kasih Pak Budi atas waktunya bersama dengan Kompas TV Bapak. Baik, dan itu tadi saudara perbincangan kami dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, bahwa segala akses baik melalui jalur darat, laut maupun udara ini akan segera direkovery untuk mempercepat penyaluran logistik dan juga bantuan sampai kepada para pengungsi yang berada di Kota Palu. Tadi sebenarnya ketika wawancara tadi juga kami sempat merasakan satu kali gempa, memang tidak terasa terlalu besar, tapi cukup terasa bahwa itu adalah gempa susulan begitu.
Dan tadi Budi Karya Sumadi juga menyatakan bahwa akan berkoordinasi dengan menteri-menteri lain yang hari ini akan terpusat begitu. Saat ini Menko Polhukam Wiranto tengah berada di rumah dinas gubernur di Kota Palu, dan nanti sekitar pukul 8 juga akan ada Menteri PUPR yang juga akan hadir, dan nanti pada pukul 10 Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan akan hadir di Kota Palu untuk memantau langsung bagaimana recovery dan juga proses pembenahan pasca gempa dan juga tsunami yang melanda Kota Palu, Sulawesi Tengah. Demikian sementara Ibrahim, laporan kami dari Palu, Sulawesi Tengah, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Feni Sinuraya yang tadi telah berbincang dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan hati-hati juga Feni selama Anda bertugas di sana. Terima kasih Feni. Saudara, Breaking News Kompas TV akan segera kembali, tetap di Kompas TV Independen Terpercaya.